Oke guys, kembali lagi bersama DC Update yang selalu setia untuk mengupdate informasi terbaru seputar pemilu 2024. Oke, sekarang ini sangat memanas sekali di tengah sengketa pemilu 2024 tiba-tiba. Nah, partai pengusung dari Paslon 01 yaitu Nasdem, ketua umumnya mengadakan pertemuan dengan Prabowo. Nah, ini sangat menjadi viral sekali, menjadi perbincangan publik, dan bahkan dari M. Kodari juga berkata, jangankan Nasdem dan PKB, bahkan PKS pun juga berkemungkinan akan bergabung dengan Prabowo Gibran. Oke, penasaran seperti apa cuplikannya? Kita saksikan di video yang satu ini. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Wow. Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect untuk berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Padahal sebelumnya dia adalah akan mengajukan hak angket. Kami lihat dulu satu persatu sejauh mana progresnya berjalan. Iya. Lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Ternyata. Saya Pak juga. Gandengan Pak, gandengan. Gandengan. Nah, Apakah ini merupakan suatu pengkhianatan atau memang ingin mencari aman dari ketua umum Partai Nasdem? Silakan nanti berikan komentarnya di kolom komentar di bawah. Ini benar-benar menjadi viral saat ini, menjadi perbincangan publik di mana sengketa pemilu masih berjalan. itu sesuatu yang baik ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung, lalu Partai Nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut, ya sesuatu yang baik. Wow. Sesuatu yang tidak ada yang luar biasa. Keren. Nasdem ini 50-50 Pak, bisa gabung ke Partai. Di tengah isu bergulir, Ya, tidak ada obrolan yang khusus kecuali Anies pun disampaikan di media masih tadi. memberi tanggapan atau beranggapan ini positif. Nggak ada tanggapan. Wow, ini kurang ajar banget, masa nggak ada tanggapan? Pak, kalau untuk kasus pemerintahan gimana nih? Ya, ini seolah dia juga berpihak kepada Surya Paloh. Sampai hari ini Anies itu ya terkesan ditinggalkan oleh partai pendukungnya. Partai-partai pendukungnya di 2024 yang memaju dalam Pilpres itu saat ini terkesan mencari aman dan mencoba untuk membangun komunikasi politik dengan kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Iya, Beberapa waktu yang bisa lalu jadi. kita bisa melihat bagaimana Nasdem misalnya Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi. Ini komunikasi politik pasca Pilpres yang dikaitkan soal kemungkinan bagaimana Nasdem juga akan menjadi bagian dari koalisi Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Beberapa Ini hari yang lalu memikirkan kita juga bisa untuk menyaksikan dua menteri kedepannya PKB, bagaimana ya, sikap juga diutus seorang untuk bertemu ketua dengan umum Pak Partai Jokowi. Nasdem. Ini tentu adalah bagian dari tanda-tanda politik betapa memang bahwa PKB itu sangat mungkin mereka juga akan menjadi bagian dari koalisi pemenang. Yang ingin saya katakan adalah pernyataan Anies cukup ideal, di mana yang kalah itu mestinya berada di luar kekuasaan. Biarkan berjalan di tempat yang sunyi, karena ini untuk memberikan check and balance yang cukup kuat. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata. Pemilu di kita itu kan hanya selesai setelah pencoblosan, persaingan selesai setelah pencoblosan, konfrontasi dan permusuhan itu selesai setelah KPU mengumumkan siapa yang menang dalam Pilpres. Ya, saya kira ini sinyal kuat bahwa Partai Nasdem ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran pada tahun 2024-2029 yang akan datang. Dan memang Partai Nasdem menjadi elemen yang diperlukan oleh Prabowo dan Gibran untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan lancar, ya. Karena notabene sebetulnya koalisi yang sekarang dimiliki, koalisi pencalonan yang di dalamnya ada Golkar, ada Gerindra, ada Partai Demokrat, ada PAN, itu kan angkanya masih di bawah 50%. Jadi menurut saya Prabowo Gibran membutuhkan bukan hanya dukungan dari Nasdem, bahkan juga membutuhkan dukungan dari partai politik yang lain. Nah, karena kemarin Pak Jokowi sudah titip salam kepada Caimin lewat kakaknya yang menjadi Menteri Desa, ya. Menurut saya kemungkinan besar pada hari ini kita bisa katakan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini akan mendapatkan dukungan bukan hanya dari Partai Nasdem, tapi juga dari PKB, gitu. Itu hampir pasti kalau menurut saya. Nah, kalau partai-partai ini bergabung, sekarang
jumlahnya sudah mencapai 72% dari total kursi di parlemen ya pada tahun 2024 ini. Saya tadi membuat hitung-hitungan, kalau Golkar 102, tambah Gerindra 86, tambah Demokrat 44, tambah PAN 48, tambah Nasdem 69, tambah PKB 68, maka jumlahnya 417. Iya. Nah, 417 dibagi kursi DPR total 580 itu 72%. Walaupun kalau misalnya ingin lebih dipastikan lagi, bukan mustahil koalisi Prabowo Gibran itu akan mengajak PKS juga ke dalam pemerintahan. Ya, lalu bagaimana respon dari sesama partai koalisi, Partai Keadilan Sejahtera? Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Mas Pipin Sopian, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Yang pertama kami harus sampaikan bahwa hak setiap partai politik, pimpinan partai politik untuk mengambil langkah-langkah politik. Jadi bagi kami ya sah-sah saja, monggo hak masing-masing partai untuk melakukan itu. Tetapi bagi kami PKS, partai pengusung Anies Muhaimin akan bersama rakyat, bersama dengan para pendukung 01 yang saat ini sedang mencari keadilan bahwa Pilpres itu belum selesai. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat 2 jalur. Satu adalah memastikan kita akan menggugat ke MK dengan fakta dan data yang kami miliki, dan yang kedua adalah kami akan berusaha sekuat tenaga menggunakan hak angket di DPR RI untuk mengungkap kebenaran, untuk mencari keadilan ketika banyaknya catatan-catatan itu. Jadi bagi kami saat ini Pilpres belum selesai. Kami memahami dan kami menyerahkan hak-hak masing-masing setiap partai. Apakah ada komunikasi dan sebagainya? Ya mungkin nanti bisa ditanya ke pimpinan, tapi saya tanya memang ya sampai saat ini saya baru tahu terakhir sebelum Jumatan memang ada pertemuan itu. Jadi bagi kami sekali lagi itu hak masing-masing partai politik. Ya, benar sekali apa yang dikatakan juru bicara dari PKS ini, di mana itu merupakan hak dari masing-masing partai ingin melanjutkan atau berpaling ke pihak kubu lawan. Itu masalahnya adalah dia yang menentukan. Dan betul juga apa yang dikatakan Prabowo sebelumnya, di mana setelah usai pemilu ini kita akan kembali bersatu dan membangun Indonesia. Semoga itu tercipta ke depannya dan membuat demokrasi Indonesia ini berjalan sesuai cita-cita Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Oke, namun begitu juga kita hargai dari PKS, di mana dia masih menunggu proses sampai dilantiknya Presiden Prabowo ini, di mana ini masih ada proses sengketa pemilu yang sedang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa selalu pantau terus perkembangan dari Pilpres ataupun Pemilu 2024 ini, dan nantikan video terbaru dari DC Update. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.